Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, materi Pancasila kita lanjutkan ya dalam bentuk daring ya. Kalau kemarin kita sudah ketemu dalam bentuk luring ya, kita tatap muka di kelas. Nah, sekarang kita kembali lagi dalam bentuk daring. Saya ingin melanjutkan materi Pancasila ya, terkait dengan kalau di dalam bukumu mungkin bisa dilihat di halaman 17. Di situ dikatakan bahwasanya menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, politik pendidikan Pancasila. Jadi kita mencoba untuk menggali sumber dalam aspek historis, sejarahnya, kemudian sosiologis itu dalam hal budayanya atau kemasyarakatannya, kemudian yuridis itu dalam aspek hukumnya, serta politik. Kita bahas dari masing-masing aspek tersebut. Seperti kita ketahui bahwasanya Pancasila merupakan sebuah dasar negara ya, sehingga keberadaannya itu sebagai dasar negara otomatis ada aspek historisnya atau aspek sejarahnya. Jadi ketika BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan itu melakukan sidang ya, yang mana sidangnya itu dalam rangka untuk menentukan arah dasar negara kita itu apa. Maka ada beberapa tokoh ya, atau beberapa pendiri bangsa ini yang mengajukan konsep dalam bentuk pidato ya, seperti yang diusulkan misalkan saja oleh Muhammad Yamin, yang diusulkan oleh Mr. Supomo, dan yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno sendiri. Nah, dalam sidang untuk membahas dasar negara itu, maka ketika Presiden atau waktu itu Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya dalam bentuk lisan itu, sempat tercetuslah di situ istilah konsep dasar negara yang dinamakan Pancasila. Nah, istilah Pancasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno itulah yang pada tanggal 1 Juni sehingga itu ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila sekarang ini. Adapun rumusan dari Insinyur Soekarno, dari Supomo, dari Muhammad Yamin itu kan semua ditapung, kemudian ada panitia kecil, panitia 9 yang merumuskan, nanti menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, di Piagam Jakarta nanti juga pada detik-detik terakhir juga rumusan itu juga berubah lagi, yaitu ketika disahkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian pembukaannya di alinea keempat, disitulah rumusan resmi terkait dengan sila-sila dari Pancasila. Itu kalau kita merunut dari sumber historis atau sejarah yang pernah ada terkait dengan yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian sumber sosiologis. Nah, sumber sosiologis itu mengatakan bahwasanya nilai-nilai Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang berasal dari bumi Indonesia. Artinya apa? Artinya sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu bukan merupakan nilai impor. Jadi bukan nilai dari bangsa lain, tetapi memang itu merupakan nilai-nilai yang sudah ada di bumi Indonesia, kemudian digali, lantas dikristalkan menjadi rumusan sila-sila Pancasila. Karena apa? Secara sosiologis masyarakat Indonesia itu memang seperti itu ya. Jadi
mempunyai nilai ketuhanan, di mana masyarakat Indonesia itu percaya adanya kekuatan di luar kekuatan manusia, ya. Artinya bahwasanya yang mengendalikan, yang memberi rezeki dan yang menghidupi itu adalah Tuhan. Sebagai masyarakat yang percaya adanya Tuhan, nah, kemudian itu akan dirumuskan menjadi nilai ketuhanan yang maha esa. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan, bahwa bangsa kita itu memang bangsa yang menjunjung tinggi, ya, nilai-nilai kemanusiaan. Nilai persatuan juga demikian, kerakyatan dan keadilan juga demikian. Artinya apa? Artinya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu memang itu merupakan budaya atau tradisi yang sudah berkembang hidup di bangsa Indonesia ribuan tahun, ya, ribuan tahun, dan itu sudah menjadi istilahnya itu watak atau identitas dari bangsa Indonesia sendiri. Sehingga secara sosiologis sila-sila yang ada dalam Pancasila itu pada dasarnya adalah mengambil atau menggali dari budaya atau dari tradisi atau dari nilai-nilai yang sudah ada di bangsa Indonesia. Itu kalau kita beranjak dari aspek menggali sumber dari aspek sosiologis. Kemudian berikutnya adalah aspek yuridis. Dari sumber yuridis atau hukum, seperti kita ketahui bersama bahwasanya negara kita itu adalah negara hukum, atau bahasanya itu Rechtsstaat. Rechtsstaat itu negara hukum. Artinya apa? Bahwa setiap tindakan pemerintahan itu harus berlandaskan pada hukum atau rule of law. Jadi hukum harus dijadikan panglima, hukum harus dijadikan landasan atau pedoman dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan. Karena kita sudah berkomitmen dalam konstitusi kita itu menyatakan bahwa sebagai negara hukum. Nah, Pancasila sebagai dasar negara otomatis menjadi sumber dari segala sumber hukum. Jadi setiap aturan atau regulasi atau peraturan perundang-undang yang ada itu pada dasarnya adalah harus mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila itu, karena mengadopsi atau mengambil dari sila-sila atau dari dasar negara kita, yaitu Pancasila itu. Jadi aturan atau undang-undang yang dibuat sebagai sarana atau instrumen untuk menjalankan pemerintahan itu harus mempunyai atau bernilai Pancasila, karena Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Republik ini. Maka setiap aturan yang dibuat itu harus mempunyai ciri atau mempunyai spirit, yaitu adanya nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan atau humanity, ada nilai persatuan, ada nilai kerakyatan, dan ada nilai keadilan. Jadi Pancasila harus menjiwai, harus tertuang dalam setiap aturan atau produk hukum yang dibuat di Indonesia ini. Nah, itu menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sumber yuridis di Republik ini. Kemudian berikutnya sumber politik. Artinya apa? Bahwa kehidupan politik harus mencerminkan tata cara atau prosedur atau mekanisme sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana kita berpolitik tetap membawa nilai-nilai Pancasila. Jadi kita bukan negara liberal, kita juga bukan negara komunis. Kita negara yang mempunyai falsafah sendiri, yaitu negara demokrasi Pancasila. Artinya apa? Nilai-nilai Pancasila itu harus kita kedepankan dalam praktek politik, ya, sehingga
cara-cara yang kita pakai, politik yang kita pergunakan dalam kehidupan politik bernegara ini tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Nah, ini penting ya, ini penting. Kenapa? Karena pada dasarnya Pancasila juga sebagai sumber politik ya, sumber politik, sehingga kehidupan politik juga harus bernuansa atau mempunyai muatan nilai-nilai Pancasila. Nah, di samping itu saudara sekalian, yang perlu saya sampaikan bahwasanya di dalam Pancasila itu kan kita sadari bahwasanya ada beberapa nilai ya. Ada beberapa nilai yang ada dalam ideologi Pancasila itu. Nilai-nilai itu adalah meliputi nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis atau praktis ya. Nilai dasar itu dicerminkan dalam bentuk sila-sila Pancasila itu. Jadi itu sebuah nilai dasar ya, yang mana merupakan sebuah ideologi bagi sebuah negara. Ideologi itu kan berasal dari kata ide dan logos ya. Ide itu adalah yang dicita-citakan atau cita-cita, logos itu teori atau ilmu. Jadi ilmu yang membicarakan atau teori yang membicarakan tentang ide atau cita-cita. Nah, nilai dasar dalam bentuk ideologi ini kan sebuah nilai yang ingin dicapai. Jadi bagaimana masyarakat atau bangsa Indonesia itu nanti kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakatnya itu benar-benar tercermin dalam sila-sila Pancasila itu. Sebuah masyarakat yang berketuhanan, sebuah masyarakat yang berperi kemanusiaan, sebuah masyarakat yang dalam persatuan, sebuah masyarakat dalam musyawarah dan kerakyatan, dan sebuah masyarakat yang berkeadilan sosial. Itu kan nilai agung, nilai yang sangat-sangat istilahnya tinggi, sehingga harus dijadikan sebuah ide, bahkan dijadikan sebuah cita-cita bagi sebuah bangsa. Nah, itu nilai pertama dari Pancasila, yaitu nilai dasar yang dituangkan dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila itu. Kemudian yang kedua, Pancasila itu mempunyai nilai instrumen, atau ada yang mengatakan nilai instrumental. Artinya apa? Nilai-nilai Pancasila itu ketika kita menyatakan sebagai negara hukum, di mana negara hukum itu dimaknai bahwa setiap tindakan aparat pemerintah atau penyelenggara negara harus didasari pada aturan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak bisa penyelenggara negara atau pemerintah itu bertindak semaunya sendiri, tetapi harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada, yang sudah disepakati. Nah, nilai instrumen itu maksudnya adalah bahwasanya setiap aturan-aturan yang dibuat itu harus benar-benar mencerminkan atau menuangkan nilai-nilai dari Pancasila, dari sila-sila yang ada itu. Sehingga pemerintah atau negara ini dalam melindungi atau dalam mensejahterakan rakyatnya, karena kita negara hukum, maka hukum yang dipakai itu benar-benar hukum atau undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar tadi. Jadi aturannya itu harus benar-benar aturan yang berketuhanan, aturan yang berkemanusiaan, aturan yang mempunyai nilai persatuan, kerakyatan, dan berkeadilan. Itu nilai instrumen. Jadi bagaimana sila-sila Pancasila itu nilainya bisa tertuang dalam setiap regulasi atau peraturan yang dibuat. Karena apa? Dari peraturan ini nanti akan dijadikan landasan atau akan dijadikan pedoman bagi penyelenggara negara atau pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Itulah yang disebut dengan nilai instrumental. Kemudian yang ketiga yaitu nilai praksis. Nilai praksis maksudnya bahwasanya Pancasila itu diharapkan untuk dijalankan atau untuk dipraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh siapa? Oleh bangsa ini ya. Jadi praksis itu maksudnya itu praktek keseharian itu dalam berbangsa, bermasyarakat,
atau bernegara itu benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila itu. Sebab apa? Sebab kita sepakat bahwa dasar negara kita Pancasila. Sehingga Pancasila itu di samping mempunyai nilai dasar, nilai instrumental atau instrumen dan nilai praksis. Maka ketiga nilai ini harus membawa isi atau harus bisa menuangkan nilai yang ada di Pancasila itu. Kalau tadi sebagai sebuah nilai dasar yang dicita-citakan dalam sebuah negara, kemudian nilai instrumen yang diterapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan negara, kemudian nilai praksis, nah itu nilai yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tiga nilai ini harus kita pahami ya dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah makna dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Di samping itu, Pancasila itu juga mempunyai dimensi ya. Ada yang disebut dengan dimensi realitas, ada yang disebut dengan dimensi idealitas, dan ada yang disebut dengan dimensi fleksibilitas. Nah, itu. Jadi Pancasila itu ya mempunyai dimensi realitas itu bahwasanya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai reality ya, kenyataan ya. Jadi bukan awang-awang atau bukan apa istilahnya itu nilai yang diada-adakan, tidak, tapi memang itu sebuah realitas praktek kehidupan dari budaya, dari tradisi, dari apa istilahnya itu karakter identitas dari masyarakat Indonesia. Seperti di awal tadi sudah saya kemukakan bahwasanya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang percaya atau bertuhan, masyarakat yang berkemanusiaan, masyarakat yang mempunyai rasa persatuan, mempunyai rasa kerakyatan dan permusyawaratan serta keadilan. Nah, itu semua adalah realitas yang ada pada bangsa kita. Nah, yang itu akhirnya diambil atau diadopsi, diangkat menjadi dasar negara kita dalam bentuk sila-sila yang ada dalam Pancasila tersebut. Itu dimensi realitasnya memang benar-benar ada. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya Indonesia itu tidak akan hilang selama Pancasila itu ada. Karena Pancasila itu pada dasarnya adalah kehidupan sehari-hari, praktek hidup sehari bangsa kita. Kalau Pancasila itu hilang, maka bangsa Indonesia juga hilang, gitu kan. Karena identitasnya sudah hilang, maka bangsanya juga akan hilang. Maka kita harus mempertahankan Pancasila itu sampai kapanpun, karena itu adalah menjadi sebuah istilahnya itu satu kesatuan dengan bangsa kita. Kemudian dimensi idealis. Nah, dimensi idealis itu dimensi yang dicita-citakan, ideologi, ide gitu. Nah, dari dimensi realitas tadi yang seperti itu kan kemudian dirumuskan dalam bentuk dimensi idealis yang sudah kita sepakati dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila. Itu dimensi idealis, dimensi dasar ya, yang menjadi landasan atau dasar bagi sebuah bangsa, yaitu Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas itu menyatakan bahwa Pancasila ini kan sebuah nilai, sebuah ideologi, sebuah falsafah, bahkan sebuah dasar sebuah negara yang fleksibel. Fleksibel itu bahasanya kenyal, fleksibel, bisa menyesuaikan diri ya, membat mentul gitu ya. Jadi bahasanya itu seperti kalian tahu ya yang namanya bola itu yang dibuat bola bagel itu loh. Nah, bola bagel itu kan kalau disawatkan ke tembok ya temboknya tidak akan retak atau pecah. Kalau disawatkan ke lantai juga lantainya tidak akan tergores atau
istilahnya pecah. Bolanya juga tidak akan mengalami sebuah kerusakan. Nah itu, jadi membuat mentul itu seperti itu, kenyal istilahnya, elastis, fleksibel itu seperti itu. Makanya Pancasila itu setiap ganti rezim atau pemerintahan dari Orde Lama, kemudian Orde Baru, kemudian sekarang OREF ya, Orde Reformasi, selalu fleksibel. Bahkan dalam kancah dunia internasional pun nilai-nilai Pancasila itu kalau kamu kaitkan tetap bisa mengikuti yang dinamakan perkembangan atau dinamika dunia internasional. Itu menunjukkan bahwa betapa fleksibilitasnya Pancasila itu dalam baik percaturan sebagai sebuah bangsa maupun dalam percaturan dunia internasional. Nah, itulah nilai-nilai yang istilahnya dimensi yang ada pada Pancasila itu ya, dimensi fleksibilitas yang selalu bisa mengikuti setiap perkembangan atau dinamika atau kemajuan dari sebuah bangsa atau negara ini. Saudara, saya kira itu ya, mohon diperhatikan, barangkali nanti masih dirasakan kurang atau kurang jelas maksudnya sini, bisa ditanyakan atau didiskusikan saat kita ketemu atau nanti bisa WA ya, secara pribadi saya berusaha untuk menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang disampaikan oleh para mahasiswa. Saya kira itu ya, mohon perhatikan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.